yang belum terpecahkan. Pemirsa beriman, apa yang Anda bayangkan jika mendengar kata zombie? Jika yang muncul di pikiran Anda adalah sosok mayat hidup menyeramkan yang tidak mempunyai hati atau pikiran, serta bernafsu mengejar dan menggigit manusia untuk dijadikan mayat hidup berikutnya, berarti orang barat telah berhasil 100% untuk mengelabui sejarah. Ya, melalui serangkaian cara mulai dari novel, film, hingga game, zombie digambarkan sebagai makhluk jahat yang harus dilawan. Zombie digambarkan sebagai mayat hidup yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Bahkan, zombie juga diibaratkan sebagai makhluk jahat yang harus dilawan atau diberantas. Nah, pemirsa, namun benarkah zombie dalam dunia nyata seperti yang digambarkan selama ini? Frank. Ternyata, zombie yang sebenarnya adalah seorang pahlawan Islam. Ya, zombie merupakan nama salah seorang pejuang Islam di wilayah Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Zombie merupakan komandan pasukan Islam yang gagah berani yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di negeri Samba. Bahkan secara bertahap, zombie bersama para ulama setempat sukses mendirikan sebuah daulah Islamiyah di Brazil. Lalu bagaimana awal mula munculnya zombie dan bagaimana kisah selengkapnya? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Sekitar tahun 1550 Masehi, Islam mulai masuk ke Brazil. Islam masuk ke Brazil setelah terjadi penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Bangsa Eropa berkulit putih yang beragama non-Muslim memasuki Amerika Utara dan Selatan. Orang-orang Eropa itu membagi tanah yang baru mereka duduki itu menjadi dua bagian operasi untuk penjajahan. Bahkan, Amerika Utara dikuasai oleh orang-orang Inggris, sedangkan Prancis dan wilayah selatan diduduki oleh Portugis dan Spanyol. Imperialis Portugis kala itu mengambil bagian di Brazil yang luas dan kaya. Orang Portugis benar-benar menjajah bangsa Brazil dengan kekejaman yang nyata. Mereka membunuh penduduk asli Brazil agar dapat menguasai kekayaan mereka, dan mereka juga mengeruk tambang emas dan memindahkannya ke Portugal melalui tangan para penduduk Brazil. Tak hanya di Brazil saja, mereka juga mencampur adukan penduduk asli Brazil dengan kulit hitam Afrika dengan cara menjajah wilayah umat Islam di Afrika Barat. Mereka memiliki misi memasukkan orang-orang Afrika yang dikenal keras dalam bekerja ke negara Brazil untuk mengeruk kekayaan Amerika Selatan demi kepentingan jajahannya. Maka secara bertahap, mereka membawa orang Islam Afrika dan tidak sampai 40 tahun lamanya, sudah 14.000 orang Islam Afrika dipindahkan ke Brazil. Padahal jumlah penduduk Brazil saat itu tidak lebih dari 57.000. Dan pada tahun berikutnya, orang-orang Portugis terus menambah jumlah kulit hitam ke Brazil. Mereka datangkan penduduk besar Islam Afrika bagian barat itu secara bertahap dan besar-besaran. Hingga hari demi hari, jumlah Muslim di Brazil kian banyak. Selain para pendatang, penduduk asli juga mulai berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Status strata kaum Muslim kala itu pun semakin kuat. Namun, saat posisi Islam di Brazil menguat, kaum non-Muslim tidak terima dengan keadaan tersebut. Maka tentara dan pasukan non-Muslim membunuh para ulama dan penyebar Islam, serta menghancurkan budaya Islam di Brazil. Pasukan tersebut juga berusaha menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya, hingga mereka menganggap rencana mereka berhasil untuk memusnahkan Islam di Amerika Selatan. Dalam kondisi mengkhawatirkan, yakni hancurnya peradaban Islam di Brazil pada 1643 silam, muncullah pejuang Islam bernama Zombie. Dengan semangat menegakkan syariah Islam, Zombie mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil. Setelah sebelumnya ia telah berdakwah serta mensiarkan Islam ke berbagai pelosok wilayah Brazil. Selain itu, Zombie juga mengajak para tokoh dan pimpinan di daerah terpencil untuk memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf. Tentara non-Muslim yang mengira Islam di Brazil telah musnah, sontak terkejut. Karena mengetahui bahwa ternyata Islam belum mati di Brazil. Ya, Zombie kembali menghidupkan serta melestarikan ajaran Rasulullah SAW di bumi Brazil. Karena itulah, tentara non-Muslim langsung menjadikan Zombie sebagai target pembunuhan. Mengetahui perkembangan yang luar biasa dari Islam, pihak Portugis pun melancarkan peperangan kepada negara kecil yang sedang berkembang di benua Amerika kala itu. Namun dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Zombie bersama umat Islam Brazil pada peperangan pertama berhasil mengalahkan penjajah hingga berkembang luaslah wilayah mereka. Bahkan, zombie juga dapat menaklukkan 20 daerah di wilayah negara bagian Bahia di Brazil, sehingga terus berlangsunglah negara Islam Brazil ini kurang lebih 50 tahun lamanya. Perjuangan Muslim kulit hitam melawan imperialis terus berlangsung hingga Kekaisaran Portugis yang menancapkan pengaruhnya untuk memadamkan perkembangan Islam yang semakin membesar. Maka kemudian dikirimlah Angkatan Laut Kekaisaran di Eropa untuk membantu Portugis dalam membumi hanguskan benih-benih revolusi Islam pada 1695 Masehi. Hingga para pejuang Islam pun gugur satu persatu dan imperialis Portugis semakin mengibarkan bendera kekuasaan mereka di tanah Brazil. Namun, Zombie, sang pejuang Islam, tidak hanya dimusuhi di kala itu, bahkan namanya juga diputar-balikan faktanya di abad modern seperti sekarang ini. Masyarakat dunia dipaksa takut dengan penggambaran sosok zombie yang ditampilkan oleh musuh-musuh Islam sebagai makhluk perusak buruk rupa. Padahal kisah sebenarnya, zombie adalah seorang komandan Islam yang gagah dan pemberani yang telah berjasa menghidupkan agama Islam di Brazil. Nah pemirsa, masihkah kita umat Islam mau mengira bahwa zombie adalah makhluk menakutkan dan jahat? Wallah.